Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini salah satu kelompok belajar dari salah satu mata kuliah di Unswagati, yaitu program komputer. Di sini kami berkelompok. Kami terdiri dari 4 orang. Baiklah, sebelum memulai masuk pembelajarannya, alangkah begitu baiknya sebelum memulai sesuatunya itu kita memulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Oke, setelah berdoa, mari kita mulai pembelajaran ini. Dan kita memulai pembelajaran ini dengan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, bukan begitu kan? Baik, pertama perkenalkan, nama saya Muhammad Iswendiar. Nama saya Adityo Purnama. Nama saya Wandi Waryono. Nama saya Rizal Aziz bin Siddiq. Oke, baiklah. Di sini kita mulai masuk materi dari pembelajaran kita. Apa itu logika? Seberapa penting belajar logika? Kita mulai dari pengertian logika terlebih dahulu. Seringkali logika didefinisikan sebagai ilmu untuk berpikir dan menalar dengan benar, sehingga didapatkan kesimpulan yang absah. Manusia mampu mengembangkan pengetahuan karena mempunyai bahasa dan kemampuan menalar. Untuk dapat menarik konklusi yang tepat, diperlukan kemampuan menalar. Kemampuan menalar adalah kemampuan untuk menarik konklusi yang tepat dari bukti-bukti yang ada dan menurut aturan-aturan tertentu. Setelah tadi kita belajar mengerti tentang definisi dari logika matematika itu sendiri, kita akan mempelajari tentang apa kegunaan dari logika matematika. Belajar logika atau logika simbolik dapat meningkatkan kemampuan menalar kita, karena dengan belajar logika, kita mengenali dan menggunakan bentuk-bentuk umum tertentu dari cara penarikan konklusi absah dan menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa dijumpai. Kita dapat memperpanjang rangkaian penalaran itu untuk menyelesaikan problem-problem yang lebih kompleks. Tadi setelah pengertian, terus juga tadi masalah kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita mulai masuk dari sejarah logika. Manusia belajar logika sejak zaman Yunani kuno. Ada seorang ilmuwan bernama Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dia adalah seorang filsuf yang mengembangkan logika pada zaman itu, yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan logika tradisional. Terdapat 5 aliran besar dalam logika, yaitu aliran logika tradisional, yang kedua aliran logika metafisis, yang ketiga aliran logika epistemologis, yang keempat aliran logika instrumentalis atau aliran logika pragmatis, yang terakhir aliran logika simbolis. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah tadi kita mengetahui sedikit tentang definisi penggunaan logika matematika dalam kehidupan dan sejarahnya, kita mulai masuk ke dalam materinya nih, sobat. Materi logika matematika terdiri dari beberapa bagian. Salah satunya yang pertama kalimat deklarasi, yang kedua pernyataan majemuk, yang ketiga negasi dan pernyataan majemuk, yang keempat konvers, invers dan kontraposisi, dan yang kelima pernyataan berkuantor. Untuk yang pertama, pernyataan. Perhatikan beberapa contoh kalimat berikut. Hasil kali 3 dan 6 sama dengan 18. Semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Banyak titik sudut dalam suatu kubus adalah 8 buah. Kalimat pertama dan kalimat ketiga merupakan kalimat yang bernilai benar, sedangkan kalimat kedua merupakan kalimat yang bernilai salah. Ketiga kalimat tersebut dikatakan kalimat yang mengandung nilai kebenaran. Kalimat-kalimat itu disebut pernyataan.
Berikut ini contoh-contoh kalimat yang bukan pernyataan. Mudah-mudahan hari ini tidak hujan. Di mana kau simpan barang-barangku? 5x ditambah 7 sama dengan 2x dikurangi 4. Minum jus jeruk itu enak. Kalimat-kalimat yang bukan pernyataan biasanya merupakan kalimat perintah, kalimat tanya, atau kalimat harapan. Definisi pernyataan. Suatu pernyataan adalah suatu kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja, tetapi tidak sekaligus kedua-duanya. Untuk menyatakan pernyataan, umumnya digunakan huruf-huruf kecil seperti P, Q, R, dan sebagainya. Contoh pernyataan P. Semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Itu bernilai salah. Lalu pernyataan Q. Ibu kota provinsi Kalimantan Tengah adalah Palangkaraya. Itu bernilai benar. Lalu pernyataan R. 3 ditambah 2 sama dengan 7. Itu bernilai salah. Pernyataan yang kedua. Definisi kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah suatu kalimat yang nilai kebenarannya belum dapat ditentukan. Ciri dari suatu kalimat terbuka adalah adanya variabel atau peubah. Berikut ini beberapa contoh kalimat terbuka. X ditambah 4 sama dengan 12. N ditambah 2 adalah bilangan prima. Jarak dari Makassar dan kota A kurang dari 600 km. Pada kalimat pertama, X disebut variabel. Apabila X diganti dengan 6, kalimat tersebut berubah menjadi pernyataan yang salah. Adapun apabila X diganti dengan 8, kalimat tersebut berubah menjadi suatu pernyataan yang benar. Nilai X adalah 8. Yang menyebabkan kalimat pertama menjadi suatu pernyataan yang benar disebut penyelesaian dari suatu kalimat terbuka tersebut. Pada kalimat kedua, variabelnya adalah N. Anda dapat mengganti N dengan beberapa bilangan, seperti 0, 1, 3, 5, 9, dan seterusnya. Sehingga kalimat tersebut menjadi suatu pernyataan yang benar. Dengan demikian, himpunan penyelesaian dari kalimat tersebut adalah 0, 1, 3, 5, 9, dan seterusnya. Pada kalimat ketiga, variabelnya adalah A. Apabila A diganti dengan Jakarta, kalimat tersebut menjadi pernyataan yang salah. Namun, apabila A diganti dengan Pinrang, kalimat tersebut menjadi pernyataan yang benar. Untuk menyatakan suatu kalimat terbuka, digunakan notasi untuk fungsi, seperti pada contoh berikut. Px adalah X ditambah 4 sama dengan 12. Xn adalah N ditambah 2 adalah bilangan prima. Ra adalah jarak antara Makassar dan kota A kurang dari 600 km. Negasi yang ketiga. Negasi disebut juga sebagai ingkaran atau penyangkalan. Operasi ingkaran berlaku pada suatu pernyataan. Ingkaran dari suatu pernyataan adalah pernyataan baru dengan nilai kebenaran berlawanan dengan nilai kebenaran pernyataan sebelumnya. Ingkaran dari suatu pernyataan diperoleh dengan menambahkan kata tidak benar di awal kalimat, atau dengan menyisipkan kata tidak atau bukan pada pernyataan tersebut. Definisi negasi atau ingkaran, misalkan P adalah suatu pernyataan, ingkaran dari P dilambangkan seperti berikut ini dan dibaca bukan P. Adalah suatu pernyataan yang bernilai salah jika P bernilai benar dan P bernilai benar jika P bernilai salah.
Definisi ini dapat disimpulkan dengan tabel kebenaran di bawah ini. P, BS, negasi P, SB. Contoh, tuliskan ingkaran dari pernyataan-pernyataan berikut. A, P adalah 3. 3 adalah faktor dari 24. Lalu yang B, Q adalah jumlah sudut dalam suatu segitiga selalu 180 derajat. Penyelesaian. A, negasi P adalah tidak benar. 3 adalah faktor dari 24. Atau negasi P adalah 3 bukan faktor dari 24. Yang ke B, negasi Q adalah tidak benar. Jumlah sudut dalam suatu segitiga selalu 180 derajat. Atau negasi Q, jumlah sudut dalam suatu segitiga tidak selalu 180 derajat. Setelah tadi materi logika matematika tentang kalimat deklarasi telah dijelaskan oleh kawan saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi logika matematika, namun materinya tentang pernyataan majemuk. Pada bagian sebelumnya, Anda hanya mempelajari pernyataan tunggal. Pada bagian ini, Anda akan mempelajari 2 atau lebih pernyataan yang digabungkan yang disebut pernyataan majemuk. Perhatikan contoh sederhana berikut. Contoh yang pertama yaitu 1 tahun terdiri atas 12 bulan. Dan pernyataan yang kedua yaitu 1 tahun terdiri dari 365 hari. Kedua pernyataan tunggal tersebut dapat Anda gabung membentuk suatu pernyataan majemuk dengan menggunakan kata penghubung dan menjadi 1 tahun terdiri atas 12 bulan dan terdiri dari 365 hari. Dalam bagian ini, Anda hanya akan mempelajari pernyataan majemuk yang merupakan gabungan dari 2 pernyataan tunggal. Kata penghubungnya biasanya dan, atau, jika maka, dan jika dan hanya jika. Materi yang pertama yaitu konjungsi. Misal, P dan Q adalah pernyataan. Pernyataan majemuk P dan Q disebut konjungsi dari P dan Q yang dilambangkan seperti huruf V yang kebalik. Konjungsi bernilai benar jika P dan Q keduanya adalah benar. Konjungsi nilai salah jika salah satu P ataupun Q ataupun kedua-duanya adalah salah. Bisa dilihat pada tabel yang tertera di layar. Contohnya yang pertama yaitu tentukan nilai kebenaran dari konjungsi 4 tambah 2 sama dengan 6 dan ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya. Di sini dijawab 4 ditambah 2 itu sama dengan 12. Itu termasuk pernyataan yang benar karena 4 ditambah 2 itu 6. Dan pernyataan yang kedua yaitu ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya. Dan pernyataan yang kedua juga benar karena ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya. Jadi konjungsi tersebut bernilai benar karena keduanya bernilai benar. Contoh yang kedua yaitu negatif 4 adalah bilangan bulat dari 4 dan 4 adalah bilangan prima. Di sini dijawab bahwa negatif 4 adalah bilangan bulat. Negatif 4 termasuk bilangan bulat. Dan pernyataan yang kedua yaitu 4 adalah bilangan prima. Dan di sini pernyataan yang kedua ini salah karena bilangan 4 bukan termasuk bilangan prima. Karena salah satu ada yang salah, jadi konjungsi tersebut bernilai salah. Yang materi yang kedua yaitu disjungsi. Misalkan P dan Q adalah pernyataan. Pernyataan majemuk P atau Q disebut disjungsi dari P dan Q dan dilambangkan dengan huruf seperti huruf V. Disjungsi P dan P atau Q bernilai benar jika salah satu P atau Q atau kedua-duanya benar. Disjungsi salah hanya jika P dan Q keduanya salah. Jadi jika ada salah satu P ataupun Q yang benar maka nilainya akan benar. Bisa dilihat di layar
Contohnya yaitu yang pertama, tentukan garis sejajar dua garis sejajar memiliki titik potong atau 9 adalah bilangan prima. Di sini dijawab bahwa dua garis sejajar memiliki titik potong itu termasuk pernyataan yang salah, karena dua garis yang sejajar itu tidak akan saling memotong. Dan pernyataan yang kedua yaitu 9 adalah bilangan prima, dan itu pun salah karena 9 bukan termasuk bilangan prima. Contoh yang kedua yaitu tahun 1948 adalah tahun kabisat atau parabola selalu memotong sumbu negatif X. Di sini tahun 1948 adalah tahun kabisat. Itu termasuk pernyataan yang benar, karena tahun 1948 itu adalah tahun kabisat. Dan pernyataan yang kedua yaitu parabola selalu memotong sumbu negatif X. Itu termasuk pernyataan yang salah, karena parabola itu bisa memotong sumbu X gitu. Jadi karena pernyataan yang pertama yaitu benar dan pernyataan yang kedua itu salah, maka bisa disimpulkan disjungsi P atau Q adalah benar, karena ada salah satu dari kedua pernyataan tersebut bernilai benar. Yang ketiga yaitu implikasi. Misalkan P dan Q adalah pernyataan. Suatu implikasi atau pernyataan bersyarat adalah suatu pernyataan majemuk dengan bentuk jika P maka Q, dilambangkan dengan tanda panah. Pernyataan P disebut hipotesis dari implikasi, adapun pernyataan Q disebut konklusi ataupun kesimpulan. Implikasi bernilai salah Implikasi bernilai salah hanya jika hipotesis P bernilai benar dan konklusi Q bernilai salah. Untuk kasus lainnya adalah benar. Jadi jika hipotesisnya itu benar dan konklusinya itu salah, maka itu termasuk kesimpulannya yaitu salah, dan selain itu yaitu benar. Bisa dilihat tabelnya di layar. Contohnya yaitu yang pertama, jika jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat, maka 47 bilangan prima. Di sini dijawab bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Itu termasuk pernyataan yang benar, karena suatu segitiga itu selalu akan berderajat 180 derajat. Dan yang pernyataan yang kedua yaitu 47 adalah bilangan prima, dan itu termasuk pernyataan yang benar, karena 47 juga termasuk bilangan prima. Jadi karena alasannya benar dan kesimpulannya benar, maka implikasi itu bernilai benar. Contoh yang kedua yaitu jika 4 ditambah 7 sama dengan 11, maka besi adalah benda gas. Di sini dijawab 4 ditambah 7 itu sama dengan 11. Itu termasuk pernyataan yang benar. Dan pernyataan yang kedua yaitu besi adalah benda gas. Di sini termasuk pernyataan yang salah, karena besi bukan termasuk benda gas, melainkan benda padat. Karena di sini alasannya benar, namun kesimpulannya salah, maka implikasi ini bernilai salah. Keempat adalah biimplikasi. Misalkan P dan Q adalah pernyataan. Biimplikasi adalah suatu pernyataan majemuk dengan bentuk P jika dan hanya jika Q, dilambangkan dengan seperti tanda panah tapi ke arah kedua-duanya gitu kan. Biimplikasi P jika dan hanya jika Q bernilai benar jika P dan Q keduanya adalah benar, atau jika P dan Q keduanya adalah salah, namun kasus lainnya adalah salah. Di sini bisa dilihat di layar Anda. Contohnya yaitu tentukan nilai kebenaran dari disjungsi. Ini tentukan nilai kebenaran dari biimplikasi 3 dikali 2 sama dengan 6 jika dan hanya jika 6 memiliki faktor 1, 2, 3, dan 6. Di sini dijawab bahwa 3 kali dikalikan 2 sama dengan 6. Itu termasuk pernyataan yang benar. Dan pernyataan yang kedua yaitu 6 memiliki faktor 1, 2, 3, dan 6. Itu juga termasuk pernyataan yang benar. Oleh karena itu, P jika dan hanya jika Q
adalah termasuk pernyataan yang benar. Contoh yang kedua yaitu 20 ditambah 3 sama dengan 23 jika dan hanya jika 28 adalah bilangan prima. Di sini dijawab bahwa 20 ditambah 3 itu sama dengan 23. Itu termasuk pernyataan yang benar. Karena 20 ditambah 3 sama dengan 23. Dan pernyataan yang kedua yaitu 28 adalah bilangan prima. Itu termasuk pernyataan yang salah karena 28 itu bukan termasuk bilangan prima. Oleh karena itu, karena pernyataan yang pertama benar dan pernyataan yang kedua salah, maka biimplikasi P jika dan hanya jika Q itu adalah salah. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya, yaitu materi tentang pernyataan berkuantor yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Negasi dari pernyataan majemuk. Yang pertama, ingkaran dari konjungsi dan disjungsi. Disediakan sebuah tabel kebenaran. Pernyataan pertama yaitu bernilai P dan pernyataan yang kedua adalah Q. Jika P benar, Q benar, maka negasi P adalah salah, negasi Q adalah salah. P dan Q bernilai benar. P atau Q bernilai benar. Negasi P dan Q adalah bernilai salah. Negasi P atau Q bernilai salah. Negasi P atau negasi Q bernilai salah. Negasi P dan negasi Q bernilai salah. Jika P benar, Q salah, maka negasi P adalah salah, negasi Q adalah benar. P dan Q salah, P atau Q salah, benar. Negasi P dan Q bernilai benar. Negasi P atau Q bernilai salah. Negasi P atau negasi Q bernilai benar. Negasi P dan negasi Q bernilai salah. P salah, Q benar, maka negasi P adalah benar, negasi Q adalah salah. P dan Q adalah salah, P atau Q adalah benar. Negasi P dan Q bernilai benar. Negasi P atau Q salah. Negasi P atau negasi Q bernilai benar. Negasi P dan negasi Q bernilai salah. Jika P bernilai salah, Q bernilai salah, maka negasi P adalah bernilai benar. Negasi Q bernilai benar. P dan Q bernilai salah. P atau Q bernilai salah. Negasi P dan Q bernilai benar. Negasi P atau Q bernilai benar. Negasi P atau negasi Q bernilai benar. Negasi P dan negasi Q bernilai benar. Uraian tersebut menggambarkan ekuivalensi rumus ingkaran dari konjungsi dan disjungsi yang ditemukan oleh Auguste de Morgan seperti berikut. Hukum de Morgan. Negasi P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q disebut ingkaran konjungsi. Negasi P atau Q ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q bernilai ini disebut dengan ingkaran disjungsi. Yang kedua, ingkaran dari implikasi dan biimplikasi. Jika suatu pernyataan P benar dan Q bernilai salah, maka negasi P adalah salah, negasi Q adalah salah. P maka Q bernilai benar. P biimplikasi Q bernilai benar. Negasi P atau P maka Q bernilai salah. Negasi
P biimplikasi Q bernilai salah. P dan negasi Q bernilai salah. Q dan negasi P bernilai salah. P dan negasi Q atau Q dan negasi P bernilai salah. Jika P benar, Q salah, maka negasi P adalah bernilai salah. Negasi Q bernilai benar, P maka Q bernilai salah. P biimplikasi Q bernilai salah. Negasi P maka Q bernilai benar. Negasi P biimplikasi Q bernilai benar. P dan negasi Q bernilai benar. Q dan negasi P bernilai salah. P dan negasi Q atau Q dan negasi P bernilai benar. P bernilai salah, Q bernilai benar, maka negasi P bernilai benar, negasi Q bernilai salah. P maka Q bernilai benar, P biimplikasi Q bernilai salah. Negasi P maka Q bernilai salah, negasi P biimplikasi Q bernilai benar. P dan negasi Q bernilai salah. Q dan negasi P bernilai benar. P dan negasi Q atau Q dan negasi P bernilai benar. Jika P bernilai salah, Q bernilai salah, maka negasi P adalah bernilai benar. Negasi Q bernilai benar, P maka Q bernilai benar, P biimplikasi Q bernilai benar pula. Negasi P maka Q bernilai salah, negasi P biimplikasi Q bernilai salah, P dan negasi Q bernilai salah, Q dan negasi P bernilai salah. P dan negasi Q atau Q dan negasi P bernilai salah. Rumus ingkaran implikasi dan biimplikasi, negasi P maka Q ekuivalen dengan P dan negasi Q. Ini disebut dengan ingkaran implikasi. Negasi P biimplikasi Q ekuivalen dengan P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Ini disebut dengan ingkaran biimplikasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai inverse, converse, dan kontraposisi. Jika terdapat implikasi P maka Q, maka konversnya akan berbentuk Q maka P. Nah, selanjutnya inverse-nya adalah negasi P maka negasi Q. Dengan demikian kontraposisinya ialah negasi Q maka negasi P. Jika disediakan sebuah tabel kebenaran sebagai berikut. Jika P bernilai benar, Q bernilai benar, maka negasi P adalah bernilai salah, negasi Q bernilai salah. P maka Q bernilai benar. Q maka P bernilai benar. Negasi P maka negasi Q bernilai salah. Negasi Q maka negasi P bernilai salah. Jika P bernilai benar, Q bernilai salah, negasi P ialah salah, negasi Q ialah benar, maka P maka Q bernilai salah. Q maka P bernilai benar. Negasi P maka negasi Q bernilai benar, negasi Q maka negasi P bernilai salah. P bernilai salah, Q bernilai benar, maka negasi P ialah benar, negasi Q ialah salah. P maka Q bernilai salah, Q maka P bernilai benar. Negasi P maka negasi Q bernilai benar. Negasi Q maka negasi P bernilai salah. P bernilai salah, Q bernilai benar. Q bernilai salah, negasi P bernilai benar, negasi Q bernilai benar. P maka Q bernilai salah, Q maka P bernilai salah. Negasi P maka negasi Q bernilai benar. Negasi Q maka negasi P bernilai benar. Jika Anda melakukan kegiatan di atas dengan benar, maka Anda akan memperoleh pasangan ekuivalensi berikut. Implikasi P maka Q ekuivalen dengan kontraposisi negasi Q maka negasi P. Converse Q maka P ekuivalen dengan inverse
negasi P, maka negasi Q. Baik, selanjutnya kita akan berpindah dengan materi pernyataan berkuantor. Untuk memahami pengertian kuantor universal dan kuantor eksistensial, simaklah pernyataan-pernyataan berikut. Pertama, semua siswa SMA Negeri 13 Makassar kelas 10-5 pandai. Pernyataan ini mengandung arti bahwa setiap siswa SMA Negeri 13 Makassar kelas 10-5 adalah siswa yang pandai. Pernyataan yang menggunakan kata semua atau setiap seperti pada pernyataan pertama di atas disebut pernyataan berkuantor universal. Kata semua atau setiap disebut kuantor universal. 2. Beberapa siswa SMA Negeri 13 Makassar kelas 10-5 pandai. Pernyataan ini mengandung arti bahwa dari himpunan siswa SMA Negeri 13 Makassar kelas 10-5 secara seluruh ada yang pandai tetapi ada pula yang tidak pandai. Pernyataan yang menggunakan kata beberapa atau ada seperti pada pernyataan 2 di atas disebut pernyataan berkuantor eksistensial. Kata beberapa atau ada disebut kuantor eksistensial. Pertama, kuantor universal. Pernyataan semua hewan akan mati dapat dinyatakan sebagai jika sesuatu adalah hewan, maka sesuatu itu akan mati. Bisa juga dinyatakan sebagai berikut. Untuk setiap sesuatu, sesuatu itu akan mati. Pernyataan terakhir ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Kuantor eksistensial. Pernyataan ada bunga yang bau dapat dinyatakan sebagai berikut. Ada paling sedikit 1x sedemikian sehingga berlaku px. Pernyataan terakhir ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang ketiga, negasi pernyataan berkuantor. Bayangkan Anda sedang berada di pinggir kolam yang tenang, banyak bintang berada di sekitar Anda, ada tupai meloncat, serangga berbunyi, dan burung berterbangan. Lalu perhatikan Anda tertuju ke sekelompok angsa. Dalam benak Anda berpikir, semua angsa berwarna putih. Pernyataan Anda bisa disangkal kalau ternyata ada satu saja angsa yang tidak berwarna putih. Ketika ternyata ada satu saja angsa yang tidak berwarna putih, pernyataan Anda mengenai semua angsa berwarna putih akan disangkal dengan ada angsa yang tidak berwarna putih. Dan itulah contoh negasi dari sebuah pernyataan berkuantor. Negasi dari pernyataan kuantor universal. Contoh, negasi dari pernyataan semua planet dalam sistem tata surya mengelilingi matahari adalah ada planet dalam sistem tata surya yang tidak mengelilingi matahari. Negasi dari pernyataan kuantor eksistensial. Contoh, negasi dari pernyataan ada ikan laut menyusui adalah semua ikan laut tidak menyusui. Soal pertama, tentukan kolom-kolom yang masih kosong tersebut dari suatu tabel kebenaran berikut ini nih, yang dipampar di sini. Ini soal kedua juga sama, tentukan kolom-kolom yang masih kosong tersebut yang terpampang di tabel kebenaran tersebut. Soal ketiga sama juga, tentukan kolom-kolom yang masih kosong yang ada di tabel tersebut. Dan juga soal yang keempat sekaligus soal yang terakhir, tentukan kolom-kolom yang masih kosong ini pada tabel tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.